Di 89 Mulatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif sahabat Mulatuli. Sudah 13 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Dan pagi ini ada tamu istimewa, narasumber yang sangat istimewa yang sudah hadir di Radio Mulatuli FM dari perwakilan Bank Syariah Indonesia. Karena untuk hari ini, pagi ini, kita talk show mengenai kegiatan Lebak Berhaji, ya, Lebak Berhaji. Kalau misalkan kita punya program Lebak Mengaji, ini kita hadirkan Lebak Berhaji. Nah, ini untuk langsung kita sapa kepada narasumbernya. Selamat pagi, Pak. Boleh pagi, diperkenalkan dengan Bapak siapa? Siap, dengan Bapak Denny Rahmat. Pak Denny. Denny, berarti saya panggilnya Pak Denny aja. Siap, ya. Oke. Ini temanya Lebak Berhaji. Betul. Dan sahabat Mulatuli mungkin punya rencana tahun depan mungkin mau berhaji, ya, bisa. Tapi untuk program sendiri ini katanya sih dapat bocoran baru tahun ini ada. Nah, Pak, sebelumnya bisa dijelaskan dulu, Pak, apa itu kegiatan Lebak Berhaji? Oke, terima kasih, Kang. Jadi kami dari BSI berupaya untuk berinisiasi bekerja sama dengan pihak pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengajak masyarakat secara umum dan juga tentunya para pegawai negeri di lingkup pemerintahan Kabupaten Lebak untuk memulai perencanaan dini, karena kami Bank Syariah Indonesia ingin mengajak seluruh stakeholder dan nasabah dan masyarakat untuk memulai melakukan perencanaan tabungan haji, karena sebagaimana kita informasi yang sering kita dapatkan, kalau di Lebak ini masa tunggu hajinya itu 28 sampai 30 tahun, kan. Itu 28 sampai 30 tahun, artinya kalau kita mau daftar haji dari tahun ini berarti kemungkinan 2056 kita baru bisa berangkat. Jadi masa waktu tunggu itu yang cukup lama. Nyampe enggak ya, Pak? Kira ya. Oke. Makanya kita butuh perencanaan. Butuh perencanaan, butuh planning, tidak hanya secara niat, tapi juga harus terwujud dengan perencanaan keuangannya tentu, gitu ya. Harus dilangkah secara matang. Nah, gitu. Ini pasti ada latar belakang BSI menghadirkan kegiatan ini di Kabupaten Lebak. Apa nih yang latar belakanginya nih? Betul. Jadi karena emang berarti kan dari kalau misalkan sekarang umur 20 tahun, nanti berapa tahun? 20 tahun lagi. Oke. Terus tujuan utama dari program Lebak Berhaji sendiri apa, Pak? Baik, jadi kami dari BSI bersama Pemda yang alhamdulillah di full support oleh Pak Bupati dan jajaran. Jadi tujuan utamanya adalah sifatnya mengajak dan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya diawali dengan lingkungan jajaran Pemda, ya, Pemda, ASN, PNS, yang tentunya mereka, kita semua gitu ya, punya niat, punya keinginan sebagai seorang muslim untuk berangkat haji. Jadi kalau ditanya bagi setiap muslim yang ingin mau berangkat haji, tentu pasti mau. Pasti mau gitu ya. Apalagi ini momentumnya pas, Kang. Jadi kita insya Allah besok akan merayakan Idul Adha, juga musim haji gitu ya. Jadi kita mengajak animo masyarakat yang cukup kuat, euforia yang cukup tinggi gitu ya untuk berangkat haji, maka kita mulai dengan program Lebak Berhaji ini. Nah, gitu kan. Itu maksudnya. Jadi berarti targetnya itu semua masyarakat, ya? Semua masyarakat. Semua masyarakat yang ingin dijangkau, berarti dari kalangan paling bawah sampai ke paling atas gitu kan. Betul. Kira-kira apa saja nih rangkaian acara yang akan hadir dalam kegiatan ini? Oke, untuk kegiatan nanti insya Allah kita akan mengadakannya di tanggal 2 Juni, 2 Juni hari Selasa, ya, Selasa 2 Juni depan. Kita mulai di pagi hari gitu ya. Dan rangkaian acaranya ini lebih banyak ke tablik akbar. Betul, tablik akbar yang sifatnya ceramah dan edukasi kepada hadirin gitu ya, pada masyarakat untuk pentingnya mengelola
apa namanya kesiapan kita untuk berangkat haji. Jadi sifatnya takbir akbar dan nanti insya Allah akan diisi langsung oleh Ustadz yang mungkin kita sudah mengenalnya, udah cukup terkenal lah gitu, Ustadz Hilman Fauzi. Beliau pengisi acara di Trans 7 gitu ya, setiap hari Sabtu Minggu dan apa namanya juga sering banyak mengisi kegiatan penceramah di televisi nasional, yang juga apa namanya mengadakan kegiatan dengan BSI, yaitu sudah apa namanya jamaahnya juga cukup banyak, jadi insya Allah masyarakat Lebak sudah mengenal beliau. Kemudian juga nanti kita sebagai bagian rangkaian kegiatan pra-event, kami punya pra-event Lebak Berhaji, jadi nanti dimulai dari aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemda Lebak untuk membuka tabungan haji terlebih dahulu gitu. Jadi nanti kami akan menyediakan link kepada setiap pegawai gitu ke masing-masing dinas untuk apa namanya mengisi data untuk pembukaan tabungan haji. Jadi nanti kami bantu fasilitasi untuk membuka tabungan haji dan nanti puncaknya di acara tablik akbar itu di tanggal 2 yang lokasinya di Aula Utama Masjid Agung Al-Araf. Oke. Nah, kegiatan religi seperti ini penting untuk terus dihadirkan di tengah masyarakat pastinya ya. Betul. Dan itu pasti ada alasan kenapa tuh, Pak. Betul. Jadi yang pertama adalah tentunya memberikan pertama edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk tadi menyiapkan perencanaan gitu ya. Kalau ditanya niat, pasti semua orang tadi niat ingin berhaji semua. Pasti. Cuman tentu terutama kita di karangan generasi mulai dari generasi milenial, Gen Z dan seterusnya, tentu karena tadi butuh waktu yang panjang, harus ada perencanaan gitu ya, harus ada planning. Apa namanya perencanaan kita untuk mengelola tabungan haji gitu. Makanya dari kami BSI itu punya program dan produk untuk tabungan haji itu mulai dari usia 12 tahun kan itu sudah bisa membuka tabungan haji cukup dengan setoran awal 100.000 itu sudah punya rekening hajinya, tabungan hajinya, dan tabungan haji itu bisa kita tabung sampai mendapatkan porsi tabungan haji yang sudah terkoneksi ke sistem Siskohat dari Kemenhaj. Oke. Jadi untuk tabungan pertamanya buka rekening itu 100.000 ya. 100.000. Setelah itu setiap harinya bagaimana nih Pak? Setiap bulan atau mungkin setiap hari atau gimana? Boleh nanti untuk nabung isinya itu bebas Pak, minimal 10.000 kita bisa nabung. Nah setiap hari nanti mungkin kita habis mendapatkan rezeki atau habis gajian nih misalnya, itu bisa nabung terus gitu ya. Kita bisa nabung sampai terkumpul. Nanti sudah terkumpul porsi hajinya bisa langsung otomatis terdaftar di porsi haji Kementerian Haji. Terdaftar. Betul. Tapi itu ada jeda lagi nggak Pak? Setelah kita memang sudah merasa cukup nih ya. Betul. Menurut BSI sendiri cukup. Misalkan tabungan kita itu nanti ada jeda lagi atau cuma sebagai terdaftar aja atau gimana? Atau? Tentu kalau sudah mendapatkan porsi nanti ada proses lanjutnya gitu ya. Proses lanjutnya nanti yang bagi kami yang penting adalah nasabah bisa mendapatkan dananya dulu untuk mendapatkan porsi gitu ya. Nanti untuk berikutnya kapan dia bisa berangkat gitu ya, betul. Tentunya kita akan menyesuaikan dengan kebijakan dari regulator penyelenggara haji, dalam hal ini Kementerian Pemerintah gitu ya, untuk masa tunggu keberangkatannya gitu ya. Memang kalau di Lebak sendiri memang masa tunggunya cukup tadi ya Pak, cukup jauh gitu ya. Tentunya harus sekali lagi kita harus siapin dari sekarang gitu ya. Jadi masih di bawah 50% ya Pak? Betul. Ya? Oke. Nah untuk antusiasme masyarakat sendiri untuk program ini itu bagaimana Pak sejauh ini? Tentunya kalau animo masyarakat gitu ya untuk kegiatan ini, kami bisa optimis masyarakat tentu akan menyambut baik itu kegiatan ini, karena ini bagian dari keinginan dan seluruh pihak gitu ya. Tentu juga support dari Pak Bupati. Pak Bupati sangat respectful ya keinginan dari kami, dari para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengajak masyarakat gitu ya, dan khususnya masyarakat Lebak untuk melakukan itu tadi ya, perencanaan haji. Beliau sangat mendukung sekali dan mengajak semua kita untuk bersama-sama mendukung program kegiatan ini.
ya karena apa namanya kalau tidak dimulai dari kita mungkin kapan lagi gitu ya. Iya, betul. Jadi semacam gerakan ini ada semacam gerakan gitu kampanye untuk mengajak masyarakat Lebak supaya bisa apa namanya memiliki kesadaran dari awal, kesadaran dini untuk menyiapkan terutama dari sisi finansial gitu ya. Ini namanya kita diajarkan dari orang tua dulu ya Kang ya. Untuk mempersiapkan masa yang akan tentu harus banyak menabung begitu. Oke. Jadi diingatkan kembali untuk sahabat Mula Tuli yang memang sudah punya rencana mulai dari sekarang itu dimulai dari umur 12 tahun kamu bisa tuh membuka buka rekening ya. Buka rekening untuk naik haji ya. Lalu juga nanti di tanggal 2 Juni jangan lupa ya. Itu ada acara religi yang bakal berlangsung di Masjid Agung ya. Oke, kita stay di 89 Multadlu FM, cerdas, informatif dan solutif. Masih di Lebak berhaji, kita masuk ke segmen kedua bareng narasumber di kesempatan pagi hari ini sama Pak Denny ya. Pak Denny Pak Dani? Denny Pak. Pak Denny. Karena begini kalau multitask begini ya. Oke, kita masuk ke edukasi haji dan keuangan syariah sendiri. Ini banyak masyarakat yang ingin berhaji tetapi bingung nih Pak, mulainya itu seperti apa? Langkahnya itu harus bagaimana gitu. Baik, betul. Jadi mulainya dari mana dulu nih gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya pendengar yang berbahagia hari ini Multadlu FM, kami tentu ingin prinsipnya adalah memudahkan masyarakat yang ingin melakukan tabungan haji gitu ya. Pertama cukup dengan membawa identitas KTP dan NPWP mungkin itu bisa mendaftar di kantor cabang Bank BSI Rangkas Bitung, tepatnya di dekat alun-alun barat, persis samping Masjid Agung. Nah, cukup datang dan ke customer service untuk pembukaan rekening tabungan haji, ya dengan setoran awal 100.000 itu apa namanya teman-teman sudah mendapatkan rekening haji dan buku tabungan. Ya, fasilitas buku tabungannya. Kemudian juga selain melalui ke kantor, kami juga punya fasilitas aplikasi mobile banking Bank BSI, ya namanya Bion, Kang. Bion. Jadi di situ kita buka rekening biasa. Kalau sudah punya rekening, nanti di situ ada fitur pembukaan tabungan secara online, tabungan haji. Ya, jadi tentu caranya mudah, praktis, tinggal mengikuti stepnya di Bion, nanti kita otomatis akan mendapatkan rekening tabungan haji gitu ya. Oke. Nah, mengapa penting persiapan tabungan haji sejak dini? Karena ya tadi ya dikatakan oleh Pak Denny sendiri, ini jangka waktunya panjang ya Pak ya. Jangan sampai nanti mau berhaji gitu kan, mau melaksanakan ibadah haji harus menjualin itu. Siap. Oke. Nah, jadi harus persiapkan dari sekarang kalau misalkan engkau yang mumpung masih muda lah ya. Nah, kira-kira apa saja Pak nih layanan haji yang tersedia di BSI sendiri? Betul. Jadi layanan untuk yang pertama tadi layanan pembukaan tabungan haji dulu, dan tabungan haji ini bisa dibuka juga. Kita punya tabungan haji muda. Nah, tabungan haji muda ini khusus untuk anak-anak muda ya, generasi milenial, Gen Z lebih tepatnya ya, Gen Z sudah umur 12 tahun itu bisa untuk membukakan tabungan haji gitu ya. Kemudian juga layanan yang lain adalah kita juga punya selain tabungan haji, tentu kita juga punya tabungan umroh. Ya, tabungan umroh ini prinsipnya sama. Jadi masyarakat nasabah nabung gitu ya dengan membuka rekening 100.000 juga, tetapi ini tidak untuk mendapatkan saldo porsi hajinya. Jadi nanti nabung umrohnya ini sesuai dengan paket paket umrohnya yang dengan KBIH yang sudah kerjasama dengan BSI itu bisa menabung secara nanti akan ada auto debit di situ gitu ya. Misalnya kita mau berangkat paket umroh dengan paket misalnya anggaplah sekitar 35 sampai 40. Nanti di situ ada potongannya berapa. Pilihannya ada di situ. Begitu untuk tabungan umroh. Ini potongan ini diskon ya? Diskon. Spesial untuk pendengar. Gitu. Untuk syaratnya cukup sederhana aja Pak. Cukup membawa KTP dan NPWP serta
identitas diri. Gitu Identitas aja, diri gitu, ya. tidak. Oke. Dan nanti kita akan mendapatkan buku tabungan. Ini juga buku tabungannya buku tabungan haji khusus gitu ya. Maksudnya tabungan haji berbeda dengan produk tabungan lain. Jadi bisa di catatan mutasinya, kemudian transaksi rekening korannya itu dibedakan dengan rekening tabungan yang lain. Jadi supaya memudah untuk pembacaan ininya, transaksinya. Oh gitu, Kan. ya. Oke Pak, ini keuntungannya sendiri apa nih kalau kita menggunakan tabungan haji syariah? Ya, tentunya yang pertama keuntungannya adalah kalau kita mau daftar tabungan haji, tentu dari pihak regulator menunjukkan adalah tabungan yang dimiliki oleh perbankan syariah gitu. Jadi kami ditunjuk yang wajib buka rekening adalah di bank syariah gitu untuk buka rekeningnya. Kemudian yang kedua keuntungannya untuk pembukaan saldonya itu masih relatif terjangkau gitu ya, 100.000. Kemudian juga keuntungan lain kita bisa mendapatkan setelah nabung itu bisa langsung koneksi ke Siskohat di Kementerian Haji dan Umroh. Begitu dana sudah terkumpul 25.100.000 porsinya, otomatis di rekening itu akan terdaftar di porsi haji. Jadi sudah otomatis untuk mendaftar ke Kementerian Siskohatnya gitu Pak. Oke. Berarti kalau berbicara haji pasti kita mau tidak mau berbicara juga umroh ya Pak ya. Betul. Berarti tabungan ini berbeda dong antara tabungan haji dengan tabungan umroh atau gimana Pak? Berbeda Pak. Berbeda ya. Oke. Tabungan umroh kita juga sudah ada, ya, tabungan haji juga ada. Tapi sekali lagi kan mungkin masyarakat karena mungkin ada kerinduan ingin pergi ke Baitullah nih, mungkin karena belum memungkinkan misalnya masa tunggu tadi yang cukup lama, kemudian juga tapi tetap ingin merasakan ibadah yang tentunya keutamaannya juga bisa kita dapatkan pada saat umroh gitu ya, keutamaan pada saat umroh. Nah ini juga mengajak masyarakat kalau mau belum nunggu haji sementara mungkin umroh dulu aja kan gitu ya. Nah itu bisa kita fasilitasi gitu. Lalu perbedaannya apa sama aja gitu Pak untuk prosesnya sendiri? Kalau proses dan persyaratannya sama. Sama. Dan juga fasilitasnya sama. Cuman itu tadi kalau yang umroh itu tidak mendapatkan porsi haji gitu ya. Kalau tabungan haji selama dananya sudah terkumpul dia akan mendapatkan porsi hajinya dan terkoneksi ke Siskohat langsung. Jadi kalau misalkan kita menabungnya tabungan haji berarti proses haji gitu kan. Kalau misalkan tabungan umroh prosesnya umroh gitu. Kalau misalkan prosesnya haji dapat umroh juga enggak? Berbeda Pak. Oh beda. Pengen dulu gitu. Ya. Kan tadi ada diskon Pak. Siap itu. Itu mangga Pak. Bisa kita. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana untuk proses pendaftaran haji sendiri melalui BSI gimana nih Pak? Ya. Baik, tadi betul sampaikan jadi cukup daftar ke ini kantor gitu ya. Daftar kantor. Kemudian, ya. Dengan bukan setoran minimal tentu kami akan langsung melakukan melayani pembukaan rekening haji itu. Cukup 100.000 sudah terdaftar. Ya, selama kalau belum punya rekening bagaimana nih ya? Kalau belum sekalian Pak. Jadi buka rekening awal gitu ya dan sekaligus rekening tabungan hajinya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya tabungan di BSI nih, itu kita bukakan tabungan hajinya gitu. Selain tabungan haji dan umroh ya, maksudnya selain tabungan yang ada program ini, betul. Untuk BSI sendiri apa pas ketika kita menabung itu untuk membuka rekening 100.000 atau beda? Secara umum sama Pak. Sama. Oke, sama. Karena tahun-tahun kemarin saya sempat gitu kan. Iya. Saya mau nabung, mau buka gitu kan, BSI cuma takutnya wah. Beda ya. Itu takutnya berbeda. Oke. Siap. Nah, untuk anak muda ya, untuk kamu sekarang daripada kamu beli diamond, beli ini, beli itu, ya mendingan dari sekarang deh, mendingan buka rekeningnya di BSI ya, Bank Syariah Indonesia ya. Dekat kok, ada di ujung alun-alun sejajar dengan Masjid Agung ya di situ. Nah, kamu tinggal buka, tinggal datang, bawa KTP, bawa kakak perlu nggak Pak? Perlu ya, KTP, kakak sama NPWP kalau misalkan memang sudah punya ya gitu. Nah, untuk tips agar masyarakat bisa konsisten menabung untuk ibadah haji Pak gimana? Siap. Jadi Kang Nafis untuk masyarakat nih biar lebih itu kan tentu butuh disiplinnya. Butuh disiplin untuk
menabung dan tentunya apa namanya, kan kadang-kadang kalau misalnya kepikiran misalnya namanya kita kebutuhan hidup ya tiba-tiba ada gitu. Nah mungkin tips kami kita bisa nanti alokasikan untuk pendebetan Kang Nafis. Jadi untuk misalnya supaya habis gajian nih mau nabung gitu, kita ada fasilitasnya. Habis gajian kita alokasikan dulu, misalnya contoh mau nabung dulu misalnya 50.000 atau 100.000, tapi itu bisa konsisten gitu setiap gitu, misalnya mau dibikin habis gajian ya mungkin tanggal 1 kalau yang pegawai negeri atau tanggal 25 misalnya. Itu kita bisa fasilitas auto debit di situ. Jadi nanti kita potong langsung di situ supaya kadang-kadang kalau udah dipotong langsung nih bisa apa namanya nggak kepikiran gitu ya, udah otomatis udah nih untuk potongan tabungan hajinya gitu. Itu bisa fasilitas bisa ya. gitu, betul kan. Jadi memang begini Pak, sejujurnya begini Pak, ketika kita masuk ke bank ya, itu kayaknya kalau misalkan mau nabung 20.000 atau 50.000, aduh gimana? siap. Padahal mungkin kalau misalkan setiap hari 20.000, yang penting konsisten ya. Betul. Terus juga ya setiap hari seperti itu nggak bakal, malah mungkin semua yang ada di bank itu pada kenal sama kita. Udah biar pada tahu ya Kang ya. Iya ya, jadi pada tahu. Oke, untuk peran layanan digital sendiri Pak untuk BSI dalam permudah tabungan haji gimana Pak? Baik. Tentu ini kita sebagai bank yang mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang semua serba digital ya Kang Nafis. Betul. Semuanya sudah terdigitalisasi. Jadi kami juga punya layanan digital itu Pak, termasuk yang konteksnya pembukaan tabungan haji. Tadi saya sampaikan untuk membuka tabungan haji selama kita sudah punya rekening BSI cukup dimanfaatkan kita punya aplikasi Beyond Kang Nafis. Aplikasi Beyond ya. Aplikasi Beyond itu buat rekan-rekan pendengar yang belum punya Beyond cukup diinstal di Play Store, atau di iOS bagi yang memiliki apa namanya Apple, itu bisa daftar cukup Beyond, nanti kita bukakan di situ. Nah di situ caranya mudah dan praktis, tinggal mengikuti apa namanya step by stepnya. Nanti kita sudah punya rekening, tinggal klik sudah buka rekening. Nah nanti situ sudah kita melakukan autentifikasi sedikit gitu ya. Sudah punya rekening berarti kita sudah otomatis sudah punya rekening di Beyond BSI. Dan gimana kalau kita mau buka tabungan haji nih? Nah kalau untuk buka tabungan haji cukup di situ ada menunya, di menu tabungan ya, tabungan. Insya Allah tampilan di kami itu eye catching Kang, jadi bisa siapapun yang mungkin aduh kalau saya gaptek gimana nih gitu ya, atau saya ngerti, cukup situ tampilannya mudah dibaca gitu aja. Menu-menunya juga menu yang mudah dibaca. Jadi nanti tinggal pilih tabungan, di situ ada menu-menu tabungan haji. Jadi tinggal klik di situ, ikutin apa stepnya, insya Allah mudah, tinggal klik akan otomatis terbuka tabungan haji kita. Gitu. Berarti Pak kalau tabungan haji ataupun umroh ini kayak kita deposit dong ya Pak ya? Kita nabung apa bisa kita ambil atau gimana nih Pak? Atau ya kalau pertanyaan ini kalau udah terkumpul sebentar kan ada kebutuhan mendadak nih, itu bisa. Oh bisa ya, oke. Tentu dengan persyaratan, misalnya kadang kan kadang nih misalnya ada orang tua nih punya tabungan haji lama di BSI, terus qadarullah mungkin sudah sampai usianya gitu ya, belum Allah takdirkan belum berangkat, itu tabungannya masih ada nih oleh ahli warisnya, mangga bisa diteruskan untuk tabungan hajinya. Atau misalnya mungkin ada kebutuhan yang mungkin serasa harus ditarik atau apa, itu bisa kita lakukan. Tentu dengan syarat dokumentasi yang perlu dilengkapi gitu kan. Yang penting ada alasan ya. Betul. Ada alasan yang tepat gitu kan. Tapi sayang Kang, bener. Betul. Namanya buat tabungan haji itu harus apa ya? Kayak kita mah kalau untuk orang karena kita orang muslim ya, kita kalau pengen berhaji tuh namanya ibadah tuh pengen dapet kan namanya kita dipanggil pasti segala cara kita cara gitu ya. Kalau udah dipanggil kan, kalau kita berhaji kalau dipanggil atau misalnya udah mampu, kadang-kadang yang bikin mampu itu harusnya dari kita sendiri. Nah tinggal Allah yang membukakan tabungan memudahkan cara kita begitu Kang Nafis. Mudah-mudahan tahun depan. Amin. Mudah-mudahan Kang Nafis, seluruh kru Mutatul FM dimudahkan jalannya untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Nah selain layanan perbankan nih Pak, bagaimana untuk kontribusi BSI sendiri untuk masyarakat Lebak gimana Pak? Baik, izin Kang Nafis, jadi kami di
BSI sebagaimana juga ajakan dan himbauan dari Pak Bupati untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya buat masyarakat Lebak, terutama dari sisi pembangunan ekonomi ekonomi masyarakat kita. Nah, sebagai salah satu programnya kami tentu punya program pembiayaan KUR, ini program pemerintah untuk pembiayaan kepada seluruh masyarakat UMKM, masyarakat UMKM untuk mendorong sektor UMKM itu lebih produktif, lebih bergerak. Kita sudah punya fasilitas itu gitu ya, dan kami di KCP Rangkas Bitung di BS Bitung alhamdulillah untuk pembagian distribusian kurnya tahun ini sudah melampaui target Pak, untuk penyaluran pembiayaan kur gitu. Dan juga KCP Rangkas Bitung ini termasuk di KCP yang tingkat pencapaian target penyaluran kurnya itu terbesar di Kanwil se-Jakarta gitu ya. Nah, artinya ini potensi yang besar Kang Hafiz, potensi besar. Kemudian juga ekonomi juga kita diharapkan bisa bergerak gitu ya, dan BSI sebagai salah satu bagian itu tentu kami ingin mengambil perannya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Lebak. Luar biasa, berarti sudah melampaui target untuk kurnya sendiri ya. Betul. Nah, untuk kita harus lebih tahu lagi mengapa edukasi ekonomi syariah ini penting saat ini Pak, gimana? Ya, betul. Jadi memang ekonomi bank syariah ini beda dengan bank konvensional ya Pak ya. Betul. Beda ya. Oke. Nah, perbedaan utamanya apa nih Pak dari bank syariah dan bank konvensional sendiri? Ya, tentu kalau dari sisi yang paling utama itu adalah prinsip akadnya. Prinsip akad. Akad antara kami sebagai pihak kreditur dengan debitur gitu ya. Yang paling utama adalah membedakan pertama akadnya gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi transaksionalnya. Jadi kalau di bank konvensional itu lebih pembiayaan transaksinya berbasis bunga gitu ya. Kalau kami baik yang untuk tabungan maupun untuk yang pembiayaan murni berdasarkan prinsip bagi hasil gitu. Jadi artinya bagi hasil tentunya sama-sama bermitra gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman gitu, tapi sebagai mitra. Kalau untuk di pembiayaan, kalau untuk yang di tabungan kami dengan deposan dalam hal ini pemilik dana pihak ketiga ya, baik pemegang tabungan, ke giro ataupun deposito, kita memberikan bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga tersebut, istilahnya ya, itu dengan prinsip bagi hasil tadi. Jadi semakin besar keuntungan bank syariah, tentu akan semakin besar juga bagi hasil yang diterima oleh para pemilik dana pihak ketiga tersebut. Gitu. Jadi perbedaannya antara bank konvensional dan bank syariah adalah dari akadnya. Betul, dari akadnya, akad transaksi. Sejauh ini sudah banyak yang bagaimana Pak? Untuk sejauh ini untuk yang akad mungkin dari KUR itu ya gitu betul, kan. dari KUR, sudah banyak berarti. Oke. Nah, yang sulit itu membangun kepercayaan nih Pak nih. Bagaimana BSI membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan syariah? Betul. Setuju ini Kang Nafis, karena kami perbankan bergerak di industri utamanya industri kepercayaan. Betul. Industri kepercayaan. Artinya sebagai pemegang industri kepercayaan itu adalah yang dipegang adalah prinsip kepercayaan nasabah. Itu prinsip utama yang perlu kami pegang erat gitu ya. Kemudian yang kedua, bank sebagai fungsinya sebagai lembaga intermediasi, jadi sebagai penyalur antara pemilik dana pihak ketiga kepada kepada nasabah pemilik dana gitu ya. Jadi nanti pemilik dana ditanam karena bunganya ke bank, kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan dananya gitu ya. Jadi nanti yang membutuhkan dana tadi salah satunya adalah produk KUR tadi gitu ya. Kemudian juga pembiayaan KPR, kemudian juga pembiayaan multiguna dan sebagainya. Nah, tentunya sebagai lembaga intermediasi kami menjaga betul kepercayaan nasabah gitu ya, supaya dana nasabah semuanya aman gitu ya, transaksinya juga semua
aman, lancar gitu ya, dan tentunya lebih adaptif mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Salah satunya adalah respon kami kepada kebutuhan zaman adalah digitalisasi. Nah, itu yang mungkin satu hal yang mutlak gitu Pak ya, mutlak Kang Nafi. Jadi kalau mungkin kita masyarakat melihat ini banknya ini digitalnya bagaimana gitu ya. Kalau digitalnya oke, lancar, tentunya pasti masyarakat akan semakin tinggi tingkat kepercayaannya kepada perbankan. Tapi kalau untuk digitalisasinya sendiri Pak, nggak setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali minta diperbarui jangan. kodenya. Bisa jebol itu Pak. Betul. Oke Pak, seberapa penting generasi muda bisa memahami literasi keuangan syariah nih? Betul. Kalau menurut Bapak sendiri? Tentunya masyarakat kalangan milenial ini kan mungkin salah satu segmen masyarakat yang sangat dominan sekarang ini ya, generasi milenial, generasi Gen Z itu sampai ke generasi Alpha yang kalau dilihat dari populasi demografis tentu yang paling banyak itu generasi milenial dan generasi Z. Nah, kami di BSI menyadari betul potensi besar gitu ya, potensi market besar di generasi milenial, generasi Z ini gitu ya. Kemudian kalau kita bertanya, emang anak-anak milenial sekarang, anak-anak Gen Z sekarang melek sama bank ya gitu ya kan? Ini pertanyaan yang yang menggelitik kita gitu. Nah, ternyata dari riset yang saya baca, dari hasil-hasil penelitian gitu ya dari lembaga-lembaga, itu ternyata anak-anak generasi milenial dan Gen Z sekarang mereka lebih aware, Kang, lebih aware dan kritis ya. Mungkin boleh dibilang kritis terhadap produk perbankan, kemudian tidak hanya perbankan, kemudian industri fintech ya, financial teknologi, dan pembiayaan juga yang peer to peer lending yang sekarang lagi happening. Itu anak-anak Gen Z, anak-anak milenial mereka lebih care gitu, lebih ngerti gitu, dan mereka cenderung lebih kritis gitu. Nah, kami di BSI sebagai salah satu pemain di industri perbankan syariah, boleh dibilang pemain utama Pak, karena kami salah satu BUMN yang bergerak di bidang perbankan syariah, satu-satunya BUMN yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Danantara gitu ya. Jadi aset kami per Maret semester pertama itu di 460 triliun. 460 triliun. Total aset. 460 triliun. Dan ini tumbuh terus secara signifikan year on year gitu ya. Jadi setiap tahun itu tumbuh terus pertumbuhan aset dan labanya ya. Kemudian juga dari sisi rasio permodalan dan sebagainya, angka-angka ekonomi ini menunjukkan masyarakat percaya gitu ya. Masyarakat percaya nabungnya dengan kita gitu ya. Nah, angka-angka itu yang berbicara Kang Nafis. Kan kita boleh mengklaim gitu ya, masyarakat percaya, tapi ternyata pertumbuhan bisnisnya tidak berjalan. Nah, dari angka-angka itu tentunya masyarakat, nasabah mempercayakannya kepada kita gitu Kang Nafis. Iya, seperti yang Pak Denny bilang ya, generasi milenial atau generasi Z dan seterusnya berbicara emang mereka pada melek gitu. Ini pertanyaan memang menggelitik Pak. Ada juga yang suka bertanya, emang zaman sekarang masih ada yang dengerin radio gitu. Kalau nggak percaya coba deh datang ke KPID, masih banyak tuh yang antri untuk mendaftar gitu kan. Aduh, kadang-kadang gitu ya. Oke. Thank you sekali lagi untuk sahabat Mula Tuli yang masih tetap setia gabung 89.4 FM. Jangan lupa ya, nanti di tanggal 2 diingatkan lagi untuk menghadiri acara Lebak berhaji ya di Masjid Agung. Tapi Pak, kira-kira itu muat nggak ya Pak ya? Insya Allah muat. Ini saking mungkin karena masyarakat banyak yang datang. Nah ya, itu takutnya gitu. Jangan antisipasi. Berarti kalau misalnya nggak muat, bergeser ke alun-alun gitu ya Pak. Mudah-mudahan muat Kang Nafis. Jadi amin. kapasitas Masjid Agung, informasi yang kami peroleh dari pihak kami itu 2.000 sampai 2.500. 2.000 sampai 2.500. Mudah-mudahan target kami bisa 1.500 bisa hadir gitu ya. Itu baik dari kami mengundangi terutama diawali di pihak Pemda. Pegawai negeri semua itu surat undangan langsung gitu ya supaya hadir. Kemudian juga masyarakat umum gitu ya, mungkin karena mungkin ngelihat ustadznya ya, betul. Mungkin udah terkenal juga, masyarakat juga pasti ingin dengar gitu ya, ingin kegiatan seperti ini tujuannya untuk apa, nanti masyarakat animonya insya Allah bisa hadir.
lebih banyak lagi. Iya, amin, amin. Nah, harapan BSI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Lebak sendiri gimana, Pak? Tentu harapan kami masyarakat Lebak itu tentunya sama dengan apa namanya pihak pemangku kepentingan pemerintah, DPRD, ingin masyarakat Lebak ekonominya tumbuh produktif, masyarakat Lebak adalah masyarakat yang sejahtera gitu, harapan kita semua. Kemudian juga apa namanya sektor ekonomi kita semakin berputar produktif, gitu juga tentu harapan Pak Bupati dan apa namanya Pemda supaya masyarakat ini bisa tinggi tingkat kesejahteraannya. Gitu ya. Itu harapan kami. Harapan kita semua ya berarti Betul. seperti itu ya. Oke, sahabat Multatuli, karena emang masih banyak banget nih pertanyaan ya. Nanti deh pastinya untuk sahabat Multatuli, untuk kamu yang sekarang lagi scroll, kebetulan kamu lagi scroll terus melihat, nah ini kita lagi live juga di TikToknya Multatuli FM dan juga kita di layanan analog juga di 89 Multatuli FM. So you stay di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Multatuli FM. Kamu sedia hari bersama Multatuli FM. Lebak mulai. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif, masih di perbincangan Lebak Berhaji bersama Pak Denny yang sudah hadir meluangkan waktunya di sela aktivitas yang sangat padat pastinya ya. Dan beliau sudah meluangkan dari jam 10 tadi ya. Betul Kang Nafis. Oke, masuk ke segmen terakhir nih Pak nih. Siap. Pesan utama yang ingin disampaikan Pak melalui kegiatan Lebak Berhaji sendiri. Baik, rekan-rekan pendengar Multatuli FM, jadi kami dari BSI tentu ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo kita mulai melakukan persiapan untuk beribadah haji. Tentu namanya ibadah yang membutuhkan persiapan yang matang, Iya, tidak betul, hanya betul. fisik, kemudian mental, kemudian finansial, Harta juga ya. betul, harta juga harus disiapkan. Karena ini ibadah yang spesial gitu Iya, ya. iya. Perintahnya kan bagi yang mampu, tentu Bagi yang mampu. yang mampu ini harus kita rencanakan. Jadi kalau untuk mampu mungkin baru niat nih harus kita wujudkan Kang Nafis nih. Nah, betul. salah satunya adalah kita tentu harus bekali dengan ilmu gitu ya, dengan edukasi, dengan literasi, bagaimana kita bisa menyiapkan haji itu dari sekarang. Nah, kami dari BSI mengajak seluruh masyarakat pendengar Multatuli FM untuk bersama-sama mempersiapkan perencanaan yang mulia itu dari sekarang. Salah satunya adalah kita mengikuti kegiatan Lebak Berhaji yang insya Allah diadakan di Masjid Agung tanggal 2 Juni nanti, mulai dari jam 8. Kegiatannya berupa tablik akbar, nanti insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hilman Fauzi, dan juga mengundang masyarakat luas untuk bisa hadir bersama-sama gitu ya, menghadiri kegiatan ini. Juga nanti bisa kita bagi masyarakat yang ingin membuka tabungan haji, kemudian juga di sana nanti kami akan ada layanan kesehatan gratis. Kemudian juga di situ kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Kartini, yang layanan kesehatan gratis, dan masyarakat Bapak Ibu yang mungkin kita juga kerjasama dengan mitra-mitra lain, contoh misalnya dengan dealer ya, show unit kita punya kerjasama dengan beberapa dealer. Nanti kalau sambil di acara gitu ya, atau mungkin selesai kita juga ada show unit, kita mau nyoba test drive nih misalnya, ada mobil listrik atau mobil apa, kami juga ada di situ. Kemudian juga biasanya ibu-ibu nih Kang yang punya emas, mau cuci emas, itu cuci emas gratis, kita punya ada alatnya, kita cuci emas gratis di situ, free gitu ya, bawa aja emasnya, nanti biar pulang dari situ kita udah punya tabungan haji, udah mendengarkan ceramah langsung, dapat ilmunya, dapat tabungan haji, emas kita lebih kinclong lagi. Dan tentunya juga kita punya program-program layanan produk perbankan syariah lainnya yang nanti oleh masyarakat. Mungkin begitu Kang Nafis.
Cuma Pak saya baru tahu Pak kalau emas bisa dicuci Pak. Dikiranya cuma pakaian doang Pakai sama doang, motor ya. gitu. Ini biasanya ini nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya biasanya. Ibu atau perempuan. Ibu yang di sana gimana? Oke. Gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri biar informasinya lengkap nih, Siap. bagaimana cara mendapatkan informasi yang lengkap terkait acara ini gitu. Baik, jadi untuk acaranya lebih lengkapnya nanti kita bisa cek di media sosial Bank BSI. Oke, Kemudian oke. juga kita nanti akan tampilkan di baliho-baliho, kemudian spanduk untuk kegiatan lembaga berhaji di beberapa titik di alun-alun dan kemudian di keluar tol di keluar tol gerbang tol Rangkas Bitung kita juga pasang di situ dan tentunya di Instagram dari pemerintah juga ada ya official lembaga ya, dan TikTok, kemudian juga tentunya dari dari Multatuli FM yang menyebarluaskan program ini. Mudah-mudahan Siap, bisa siap. dapat kebaikannya juga Kang Amin, Nafis ya. amin, Semoga amin. seluruh krunya bisa sama-sama berangkat haji. Amin. Mangga ditunggu nanti tanggal 11 gratis acaranya. Tidak perlu bawa apa-apa, tinggal bawa badan aja. Bawa badan aja, ya. Dan mulai dari jam 8 sampai jam 9 itu banyak selain acara utama tablik akbar, bazar dan sebagainya, gitu tadi ada rangkaian program seperti itu. Ya, pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit, kita juga sama rumah sakit Kartini. Jadi mau cek sekalian nih, cek kesehatan nih gitu ya. Iya. Kemudian juga mau buka rekening, kemudian mau test drive, mau lihat mobil di situ juga ada semuanya Kang Nafis. Ada semuanya tersedia ya. Ya. Di acara nanti tanggal 2 Lebak Berhaji ya. Jangan lupa untuk kegiatannya pastinya terbuka untuk umum ya. Betul. Terbuka untuk umum dan oke, harapan BSI sendiri setelah terselenggaranya kegiatan ini apa nih harapannya nih? Tentunya kami punya harapan masyarakat pastinya punya perencanaan tabungan haji ya. Tabungan haji bagi yang belum, nanti bisa kita bukakan daftar tabungan haji gitu ya. Atau kita juga misalnya bukan kita sudah nih, nah boleh kita ajak keluarga, misalnya pasangan kita, kemudian anak, kemudian handai taulan yang lain gitu ya, kita bisa bukakan tabungan haji. Cukup nanti mungkin daftar di sana ada linknya gitu ya bagi masyarakat umum, tapi mungkin yang untuk karena ini juga kerjasama dengan pihak Pemkab Lebak, Bapak Ibu yang berdinas sebagai PNS di bawah Roland Kebebak itu kami tinggal memfasilitasi mengirimkan link, nanti akan dikirim oleh masing-masing OPD organisasi perangkat daerah. Nanti tinggal klik linknya di situ, nanti sudah ada datanya, nanti otomatis kita bukakan tabungan haji. Langsung terkoneksi ya. Siap. Jadi semudah itu ya, sahabat Multatuli ya. Oke Pak, sebagai penutup mungkin ada yang mau disampaikan pesan singkat untuk seluruh pendengar radio, untuk para sahabat Multatuli yang ada di luar sana. Siap. Kami mengajak kepada seluruh pendengar, sahabat-sahabat Multatuli FM, waktu sangat berharga gitu ya. Betul. Apalagi ini momentumnya pas gitu ya bagi umat muslim. Besok kita merayakan Idul Adha, dan hari ini juga saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin sedang melakukan puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Dalam rangka itu kita mendapatkan nuansanya gitu ya. Animonya, momentumnya pas gitu ya. Merasakan dampaknya yang luar biasa ya secara spiritual. Tentu kita ingin juga dong gitu ya, kita juga kalau orang lain pengen haji, saya juga mau nih naik haji gitu ya, karena ini ibadah yang sekali lagi ibadah yang spesial, hanya orang-orang yang terpanggil gitu ya. Dan kita juga pengen yang terpanggil itu Kang Nafis gitu ya, pengen terpanggil langsung datang sebagai tamu Allah gitu ya. Tentunya kita punya ikhtiar gitu ya, harus ada usahanya juga nih ya, harus ada effortnya gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari tamu Allah tersebut Kang Nafis. Oke. Luar biasa berarti sahabat Multatuli, diingatkan kembali ya untuk kamu yang masih muda sekarang umur 12 tahun sudah bisa buka rekening haji ya untuk berhaji dan juga umroh ya Pak ya. Betul. Dan nanti jangan lupa untuk di tanggal 2 Juni kita datang ya sama-sama untuk mengikuti Lebak Berhaji di Masjid Al Arab Rangkas Bitung. Siap. Pak Denny, terima kasih Sami-sami, atas Kang Nafis. waktunya yang sudah meluangkan waktu yang ya memang kita tahu lah yang namanya perbankan sibuk banget gitu kan.
Sekali lagi terima kasih. Mutatuli hadir Ya, sini. kita bakal ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan Siap. mudah-mudahan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat Mulatuli yang sudah stay entah itu di TikTok atau juga di analog di 89 FM. Kita pamit undur. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.